Ini jam-jam yang rawan ya, rawan mengantuk. Bentar ya, saya tunjukin dulu RPS-nya. Oh ya, RPS-nya belum saya upload ya, nanti saya upload di LMS ya. Ya, saya kebetulan dosen koordinator untuk mata kuliah ini. Untuk OTK ini tadinya awalnya sebenarnya untuk membekali teman-teman sehingga teman-teman punya bayangan nanti kalau kerja sebagai ASN itu apa yang diharapkan gitu ya, organisasi kementerian itu seperti apa gitu ya, atau Pemda itu seperti apa ya. Intinya seperti itu supaya kalian ada bayangan seperti apa nanti di tempat kerja. Ya, jadi nanti hari ini minggu pertama kita akan ini sebenarnya mereview ya karena sebagian besar ini udah dipelajari di pelajaran manajemen ya. Jadi nanti mungkin saya agak cepat untuk yang ini. Jadi kita akan belajar organisasi, prinsip-prinsipnya, kemudian model organisasi seperti apa, desainnya bagaimana, lingkungan organisasi seperti apa, kemudian baru masuk ke beda organisasi private dan publik ya. Nanti minggu depan di minggu kedua kita mengenalkan lagi organisasi publik itu apa, belajar budaya organisasi, ya manajemen perubahan karena organisasi publik itu sekarang semakin banyak yang melakukan reformasi gitu ya. Jadi perlu pemahaman juga tentang manajemen perubahan itu seperti apa dan juga nanti kita belajar pengenalan tentang manajemen risiko ya. Mulai minggu ketiga akan ada bahasan tentang aparatur sipil negara. Kalau dulu namanya PNS ya, kalau sekarang namanya ASN, di mana ASN itu terdiri dari PNS-nya itu sendiri dan P3K. P3K itu kayak eh, apa semacam pegawai kontrak gitu, bukan pegawai tetap ya. Nanti kita akan belajar asas, kode etik, hak dan kewajiban, termasuk juga jabatan ASN ya. Kalau dulu sebelum tahun 2014 itu ada eselonisasi ya, namanya eselon 3, 4, 2 dan seterusnya. Tapi sejak tahun 2014 ini istilahnya ganti ya. Jabatan PNS itu jadi jabatan administrasi. Kepala seksi itu jabatan administrasi, kepala seksi, kepala kantor itu jabatan administrasi ya. Kemudian ada jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi ya. Kemudian minggu depannya kita belajar manajemen PNS. Di sini dari mulai rekrutmennya seperti apa gitu ya, sampai pengembangan karirnya seperti apa. Nanti kita belajar di minggu keempat. Di minggu kelima kita akan belajar pelayanan publik karena sebagai organisasi publik itu yang disediakan adalah pelayanan publik ya. Teman-teman nanti akan melakukan tugas pekerjaan banyak di pelayanan publik. Jadi nanti kita akan belajar asasnya, standarnya, bagaimana mengelola pengaduan ya, SOP terkait pelayanan juga. Kemudian di minggu ke-6 kita belajar reformasi birokrasi. Ya, saya rencana ini saya jadikan kuliah umum ya kalau nanti narsumnya dapat mungkin kalau nggak dari Kemenpan RB mungkin dari CTO. CTO itu Central Transformation Office. Itu adalah sebuah unit di Kementerian Keuangan di bawah Sekretariat Jenderal yang diberi tugas oleh Bu Menteri untuk mengelola reformasi birokrasi Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau kalian pernah dengar eh, yang sekarang flexible working arrangement ya, bekerja dari rumah itu sebenarnya Kementerian Keuangan sudah mencanangkan itu sebelum pandemi ada ya. Itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Tapi memang pandemi ini membuat rencana itu menjadi dipercepat pelaksanaannya gitu ya. Atau pernah dengar mungkin second man atau sinergi antara BC, DJP ya itu juga bagian dari reformasi birokrasi ya. Nanti kita belajar juga. Kemudian di pertemuan ketujuh nanti ada review ya. Studi kasus, kemudian nanti UTS belum diputuskan apakah akan UOL atau PPIMK. Ya nanti tunggu saja. Setelah UTS kita mulai belajar. Kalau sebelum UTS itu lebih banyak ke prinsip-prinsipnya ya, konsep-konsepnya terkait organisasi, pelayanan, manajemen perubahan, PNS dan lain sebagainya. Setelah UTS kita nanti akan mulai masuk mengenal ke kementeriannya ya. Bagaimana strukturnya, bagaimana tugas dan fungsinya ya. Setelah UTS kita akan belajar itu secara umum dulu, kementerian secara umum, kemudian masuk ke Kementerian Keuangan,
kemudian nanti lebih spesifik lagi ke DJP, kemudian di minggu ke-13 nanti akan ada juga pemberian materi tentang Pemda dan mungkin KL lain ya. Dan nanti di minggu ke-14 studi kasus, review materi atau kuis ya. Ini adalah MKB ya. Jadi nilai kelulusannya minimal C, tapi biasanya sih pada lulus semua dengan nilai baik insya Allah ya. Untuk proporsi nilai UTS 30, UAS 30, aktivitas 40 ya. Ini dari aktivitas itu kehadiran 15%, sikap 20%. Sikap saya lihat dari sikap selama di kelas ya. Kemudian tugas nanti 35%, kuis 30%. Ya, saya rencana ada memberikan mungkin tugas yang agak besar masing-masing satu sebelum UTS, satu setelah UTS. Tapi di setiap pertemuan mungkin nanti akan saya berikan studi kasus ya. Untuk biasanya sih dikerjakan kelompok bersama-sama ya, dikerjakan secara bersama-sama di kelas ya. Atau kalau yang dibawa pulang biasanya untuk dibahas, kemudian nanti dibahas di kelas ya. Ada pertanyaan terkait RPS? Tidak ada, belum ada? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti saya akan uh, buka postingan di sini ya. Untuk materi ya di LMS bisa dilihat di menu jurusan. Ups. Untuk materi di menu jurusan ya. Jurusan, kemudian OTK. TK, karena saya dosko juga, jadi supaya dosen yang lain juga bisa mengakses, saya upload materinya di sini ya, di menu jurusan. Nanti PPT yang belum ada akan saya lengkapi ya, PPT yang belum ada akan saya lengkapi, materinya di situ. Kemudian tambahan selain yang di sini akan saya upload di ini 65 ya, di My Course ya. Ini masih belum ada karena memang sementara belum ada materi tambahan, tapi nanti insya Allah di tiap pertemuan ini akan saya buka forum tanya jawab. Jadi kalau ada yang nggak sempat ditanyakan di Zoom, teman-teman nanti boleh tanyakan di forum. Ini belum dibuka ya, nanti saya buka forum tanya jawab di setiap pertemuan, dan kalau ada penugasan dan kuis juga akan saya posting di sini di setiap pertemuan ya. Eh, Tahun lalu saya sempat meminta mahasiswa OTK saya untuk menulis surat. Kalau kalian tertarik untuk membaca, nanti bisa saya upload di Drive atau di mana supaya kalian bisa baca ya. Waktu itu saya minta mereka untuk menulis surat untuk uh, adik tingkat. Oh, kok nggak bisa masuk? Oke, sebentar ya. Ups. Oke, nanti aja ya. Jadi intinya ini adalah saya minta mereka menulis surat ke adik tingkatnya ya. Mereka memberi semangat, mereka memberitahu OTK itu ngapain aja gitu ya. Kalau kalian tadinya mau saya perlihatkan tapi oh oke, udah bisa kayaknya. Oh belum, ya nanti aja ya saya share. Kayaknya lagi minta akses tadi padahal nggak apa-apa. Oke, eh itu ada yang bertanya lagi terkait RPS atau OTK secara umum? Jadi surat dari kakak tingkat ke adik tingkat itu untuk memberi kalian gambaran OTK ini ngapain sih selama 1 semester. Itu intinya itu ya. Oke, kalau nggak ada berarti kita masuk ke materi hari ini ya. Sesuai RPS, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dulu ya. Prinsip-prinsip organisasi yang mana ini sebenarnya udah dipelajarin ya. Kalau tadi teman-teman mungkin ada yang suka Red Velvet gitu ya, suka EXO, itu kan grup ya, grup. Atau mungkin MU tadi ya, ada yang suka MU. Nah, pertanyaan pertama,
apakah MU ya kemudian misalnya Red Velvet, EXO dan lain sebagainya, apakah mereka merupakan organisasi atau tidak? Ya, nanti teman-teman bisa jawab di sini ya. Saya bagi link di chat ya. Jadi grup-grup seperti MU tadi ya, Red Velvet atau grup musik apa aja, apakah mereka merupakan organisasi atau tidak? Boleh dijawab iya atau tidak di link yang saya bagi tadi ya. Oke, sebagian besar sementara ini baru ada yang masuk 17 jawaban. Sebagian besar menjawab mereka adalah organisasi ya. Belum ada yang menjawab tidak. Oke, mungkin saya tanya ke yang menjawab iya, mengapa mereka merupakan organisasi? Oke, kenapa? Ada yang mau? Ada yang mau menjelaskan kenapa grup-grup musik itu atau grup-grup bola itu merupakan organisasi? Mohon izin Bu. Ya, silakan. Jadi Bu, kalau menurut saya Bu, mengapa grup-grup itu bisa kita sebut sebagai organisasi? Itu karena kalau kita bicara masalah mengenai organisasi itu Bu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga itu bisa disebut sebagai organisasi. Pertama, organisasi itu haruslah terdiri dari lebih dari satu orang. Nggak mungkin kalau organisasi itu cuma isinya satu orang. Terus kemudian yang kedua, mereka itu saling bekerja sama Bu. Ya. Nah, mereka itu bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu ya tujuan bersama yang ingin mereka capai. Dan di dalamnya itu juga ada kepemimpinan atau leadership. Nah, kalau kita lihat dari grup-grup tadi yang Ibu sebutkan, misalkan grup sepak bola Bu ya, MU gitu. Nah, itu kan ada lebih dari satu orang. Mereka kerjasama tentu untuk mereka bermain di lapangan itu kan nggak mungkin cuma satu orang, pasti kesebelasan Bu. Selain itu juga ada officialnya, kemudian ada pelatihnya, bahkan ada manajernya di sana. Nah, mereka juga mencapai tujuan, mungkin untuk menang dalam satu musim atau menang dalam suatu kejuaraan tertentu, begitu Bu. Ya, oke. Oke, terima kasih Bra. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan ada pemimpinnya ya. Di Menti saya lihat ada 2 yang menjawab tidak. Yang menjawab tidak, apakah berkenan untuk sharing pendapat mengapa menjawab tidak? Atau kalau malu boleh chat saya private, nanti saya bacakan. Nggak apa-apa, berbeda pendapat tidak apa-apa. Boleh? Yang menjawab tidak? Kenapa menurut kalian tidak? Supaya ada kita lihat perspektifnya ya. Kenapa iya, kenapa tidak? Belum. Yang menjawab tidak belum. Belum berkenan sharing? Oke, nggak apa-apa kalau belum. Nanti chat saya ya kalau misalnya pengen mengemukakan alasannya kenapa tidak ya. Dari jawaban Brahmasta tadi ada yang mau menambahkan atau ada yang tidak setuju mungkin? Atau setuju semua? Setuju semua? Ya. Setuju.
Ya, itu sudah komprehensif sekali ya, jawabannya ya. Jadi kalau dilihat dari kriteria pengertian organisasi itu apa, grup-grup musik, grup-grup bola itu juga merupakan organisasi ya. Pengertian organisasi itu ada banyak ya, ilmuwan itu banyak yang mendefinisikan, tapi kalau kita lihat itu paling tidak ada elemen-elemen yang tadi disebutkan ya, ada orangnya ya, bekerja sama atau berkoordinasi ya. Kalau di sini disebut secara sadar, jadi mereka memang, eee, kalau bahasa Inggrisnya deliberate ya, mereka memang sengaja secara sadar untuk membentuk kelompok itu untuk suatu tujuan tertentu ya, pasti ada tujuannya ya. Jadi ada orangnya, ada koordinasinya untuk memperoleh sesuatu. Jadi ada tujuannya gitu ya, ada tujuannya. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi hampir semuanya. Kalau ini disebut sebagai wadah gitu ya, disebut sebagai wadah dan di sini juga ada tujuan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri ya. Jadi elemen-elemennya paling tidak tadi ada 4 yang disebutkan oleh Bram ya. Dan tentu perlu kepemimpinan karena ada banyak orang kalau tidak ada yang melit mereka, maka mereka akan yang satu kemana gitu ya. Untuk memastikan bahwa mereka bekerja bersama-sama, maka perlu ada kepemimpinan ya. Itu pengertian organisasi. Untuk bentuk-bentuknya mungkin teorinya ada banyak gitu ya, tapi secara umum itu biasanya ada yang informal, ada yang formal gitu ya. Kalau formal itu ada sistem kerja tersendiri misalnya di kantor gitu ya. Tapi di kantor itu mungkin ada kelompok-kelompok informal. Misal tadi ada yang mungkin grup seperti di DJP itu ada runner ya, DJP runner yang mungkin sama-sama suka lari terus mereka bikin perkumpulan, itu organisasi informal ya. Kemudian berdasarkan tujuan, kalau dilihat tujuannya yang formal itu ada yang organisasi publik, ada yang organisasi private ya. Kalau publik itu akar katanya kalau publik itu dari Latin yang berarti berkenaan dengan masyarakat ya. Jadi kalau ngelihat itu berarti tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu ke masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya ya. Jadi apa yang dihasilkan organisasi publik ini adalah barang atau jasa barang atau jasa publik gitu ya. Siapapun boleh mengakses ya. Mereka kaya, miskin, ya punya uang atau tidak gitu ya, bisa mengakses barang atau jasa yang disediakan oleh organisasi publik. Sedangkan kalau organisasi private ini tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa ke konsumen ya. Dan mereka menyediakannya hanya ke mereka yang mampu membayar ya. Jadi barangnya bukan barang publik ya. Jadi kalau dari situ bisa dibedakan organisasi publik dan private ini berdasarkan tujuannya itu yang publik non laba, pada umumnya yang private laba ya. Kemudian produk yang dihasilkan tadi berbeda ya. Kalau publik itu public goods, jadi siapa aja bisa mengakses tanpa melihat statusnya. Kemudian cara pengambilan keputusannya kalau publik demokratis, kalau organisasi private cenderung melihat ke strategi bisnisnya. Karena semua itu melihat ke tujuannya ya. Kalau tujuannya laba ya maka mereka juga lebih melihat dari sisi bisnis ya. Ukuran kinerjanya juga ya. Kalau private itu lebih ngelihat ke efisiensi. Bagaimana caranya dengan input atau sumber daya yang terbatas bisa menghasilkan output yang sebanyak-banyaknya, yaitu tujuan dari organisasi private. Tapi kalau publik itu lebih ke kesejahteraan masyarakat, gitu ya, social welfare. Jadi misinya ini berkaitan dengan ini ya, melakukan kebaikan, kalau ini untung rugi. Dan itu balik lagi semua ke tujuannya untuk apa ya. Sumber dananya kalau private mereka dari pribadi atau bersama kalau ada berupa PT gitu ya, corporation, mungkin dari pemegang saham ya. Kalau publik itu biasanya kalau di Indonesia dari APBN, APBD, atau kalau kalian baca teori-teori dari ilmuwan yang dari luar negeri gitu ya, biasanya mereka bilang dibiayai dari pajak gitu ya. Mereka biasa bilang organisasi publik itu dibiayai dari pajak ya. Nah, ketika kita bicara organisasi ya, ketika kita bicara organisasi tentu suatu perusahaan kan punya tujuan ya, punya tujuan. Kemudian untuk mencapai tujuan itu mereka biasanya akan bikin strategi kan. Baik perusahaan private maupun perusahaan publik semuanya punya tujuan yang ingin dicapai. Dan mereka akan bikin strategi ya untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran manajemen, mereka akan merencanakan ya. Kemudian setelah merencanakan strateginya apa, mereka akan mengorganizing ya atau pengorganisasian
ya. Jadi pengorganisasian itu tujuannya adalah untuk membagi pekerjaan ya. Jadi ada goal yang ingin dicapai, ada strateginya ya. Misalnya KPP, mereka harus mencapai target penerimaan. Untuk mencapai target ini kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan. Nah, itu adalah fungsi organizing atau pengorganisasian ya. Oke. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan itu dibagi-bagi lagi ke departemen-departemen tertentu ya. Yang tentu harus dikoordinasikan satu sama lain ya. Jadi dibagi atau saling di-cluster ya. Selain itu juga perlu ditetapkan garis wewenangnya. Siapa harus pelapor kepada siapa, kapan harus pelapor ya. Itu berkaitan dengan garis wewenang secara formal. Jadi itu ditentukan juga ketika organisasi melakukan manajemen melakukan pengorganisasian ya. Kemudian juga selain itu tujuan dari pengorganisasian adalah memberikan tugas dan tanggung jawab. Jadi ini ada pekerjaan untuk nerima SPT tahunan misalnya ya, yang mungkin teman-teman lagi PKL sekarang lagi musim ini ya, walaupun sekarang banyak e-filing ya. Kemudian tugasnya apa, tanggung jawabnya apa untuk setiap individu itu ditentukan juga ya. Mengkoordinasikan ini sama dengan yang nomor 2 ya, ini sama. Kemudian juga untuk melakukan pekerjaannya organisasi kan pasti perlu sumber daya ya. Tapi sumber daya itu kan biasanya terbatas. Jadi perlu direncanakan, dialokasikan sumber daya yang mana digunakan untuk pekerjaan yang mana atau untuk orang yang mana gitu ya. Jadi ini adalah tujuan dari pengorganisasian ya. Ketika organisasi atau manajemen itu melakukan membagi-bagi pekerjaan gitu ya dan menentukan nanti pekerjaan ini dikerjakan oleh siapa, kemudian orang-orang ini bersama-sama akan berkumpul di departemen yang mana, itu namanya manajemen sedang melakukan desain organisasi, ya, desain organisasi, mengubah atau membuat struktur organisasi. Ya, untuk membuat struktur ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Ya, saya percaya teman-teman udah pernah belajar ini ya di manajemen, tapi mungkin semester berapa belajar ini? 4, 3, 2, 1. Mungkin ada yang banyak lupa ya, kita refresh ya. Jadi ini 6 prinsipnya dalam desain organisasi ada spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, formalisasi. Kita lihat apa ya. Spesialisasi ini adalah membagi kerja ke tugas-tugas yang terpisah. Jadi kalau teman-teman pernah ingat division of labor ya. Tadi ya membagi-bagi pekerjaan. Pekerjaan target misalnya penerimaan pajak itu gimana cara mencapainya, pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu dibagi-bagi pekerjaannya. Atau kalau kalau di mungkin pabrik yang yang memproduksi mobil gitu ya, pekerjaannya perlu dibagi-bagi nih mungkin siapa yang merakit atau membuat spare part-nya, bikin rodanya gitu ya. Siapa yang kemudian merakitnya bareng-bareng gitu ya. Itu membagi-bagi pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaan yang besar itu dipecah-pecah ya menjadi langkah-langkah dan setiap pecahan atau tahapan pekerjaan itu dilakukan oleh individu yang berlainan ya. Bukan misalnya kalau pabrik mobil terus satu orang itu ngerjain semua dari A sampai Z gitu ya. Mungkin contoh yang gampang dipahami mungkin klub bola itu ya. Klub bola kan nggak satu orang kan klub bola ini ya kesebelasan ya. Nggak satu orang kemudian dari depan sampai belakang dia ngerjain semua nggak kan, tapi dibagi-bagi. Ada yang jaga gawangnya, kemudian ada yang bertahan, ada yang di tengah, kemudian ada yang jadi striker gitu kan. Nah, itu contoh spesialisasi. Atau kalau kalian sekarang kalau pandemi kan banyak drive thru ya, misalnya ke McD gitu ya, itu ada spesialisasi juga tuh, siapa yang nerima pesanan, nanti siapa yang goreng kentangnya, siapa yang bikin burgernya, siapa yang masukin ke apa namanya paper bagnya, kemudian siapa yang ngasih ke customer, siapa yang kasirnya ya, itu contoh spesialisasi ya. Jadi pekerjaan itu dibagi-bagi, dipecah, dan setiap pecahan atau tahapan pekerjaan itu dilakukan oleh individu yang berlainan ya. Uh, Dulu awal-awal ketika teori ini ditemukan, teori division of labor dan spesialisasi ini ditemukan, itu dipercaya bahwa spesialisasi ini bisa meningkatkan produktivitas ya. Karena pekerjaan jadi lebih cepat dilakukan ya daripada kalau satu orang melakukan pekerjaan itu sendirian gitu ya. Jadi dianggap bisa meningkatkan
produktivitas. Tapi kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang ya. Penelitian-penelitian juga kemudian banyak dilakukan dan ditemukan bahwa ternyata walaupun awalnya itu spesialisasi bisa meningkatkan produktivitas, tapi pada suatu titik akan menimbulkan apa yang dinamakan human diseconomies ya. Orang yang bayangkan ya, mungkin kalian sudah melihat pekerjaan di KPP seperti apa. Kalau satu orang mengerjakan pekerjaan itu saja selama terus-menerus bertahun-tahun, apa yang kemungkinan terjadi? Ya, mereka bisa jadi bosan ya. Yang paling mungkin adalah bosan, capek mungkin ya, bosan, capek, stres mungkin yang menyebabkan kemudian produktivitasnya malah turun, ya kualitasnya turun, mungkin jadi banyak yang demotivasi, sering nggak masuk atau mungkin ada yang mungkin resign gitu ya misalnya. Jadi produktivitas yang tadi secara ekonomis itu meningkat di awal dengan adanya human diseconomies ini malah mungkin ini jadi secara ekonomi jadi turun gitu ya. Jadi ini adalah tantangan bagi manajemen ya di organisasi publik maupun swasta. Bagaimana agar spesialisasi ini tidak sampai menimbulkan hal-hal yang terjadi di sini. Biasanya itu adalah dengan melakukan rotasi ya, rotasi atau mutasi ya. Jadi pegawainya dimutasi dari satu bagian ke bagian lain atau kalau tidak walaupun dia ada di satu bagian tertentu tapi mungkin dia tidak hanya mengerjakan pekerjaan itu ya, tapi diberi pekerjaan yang agak beragam gitu ya untuk mengurangi kebosanan ya. Ini tadi sudah ya contoh spesialisasi. Kemudian setelah organisasi itu membagi pekerjaan, pekerjaan ini dilakukan oleh ini dilakukan oleh ini. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sama itu kemudian dikelompokkan lagi ya. Pekerjaan-pekerjaan sama atau yang mirip itu dikelompokkan agar koordinasinya bisa lebih mudah. Ini dinamakan departementalisasi ya. Departementalisasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa berdasarkan fungsi, bisa berdasarkan jenis produk, bisa berdasarkan geografis atau prosesnya. Ya, nanti kita lihat contohnya di sini ya. Berdasarkan fungsi ini paling banyak dipakai, ya misalnya ada fungsi akuntansi atau keuangan, ada marketing, ada sales, ada manufaktur, ya, ada yang belanja. Ini paling banyak yang berdasarkan fungsi. Atau kalau di KPP teman-teman lihat fungsi pelayanan, ada sesi pelayanan kan, ada waskon, ada pemeriksaan, itu contoh berdasarkan fungsi-fungsi ya. Contoh-contoh berdasarkan fungsi ya. Kalau yang berdasarkan wilayah geografis itu adalah dibagi berdasarkan wilayahnya ya. Kalau di JP misalnya itu Kanwil ya. Kanwil kan ada yang dibagi mungkin mana? Oh jadi lupa, Jakarta itu ada beberapa kanwil ya, Jawa ada beberapa kanwil, Papua mungkin ya, Papua sama Maluku ya kanwilnya. Kemudian Bali, kemudian Nusra. Jadi dibagi per geografis ya. Atau kalau kalau di perusahaan mungkin PLN juga ya bisa ada regional berapa gitu ya. Di swasta juga seperti itu, ada yang membagi berdasarkan wilayah geografis. Kemudian ada juga yang berdasarkan lini produknya. Jadi misalnya Astra gitu ya, misalnya ada divisi yang mungkin motor, divisi yang mobil gitu ya. Astra juga sekarang sudah merambah ke bisnis lain ya. Ada bank juga ya, Permata ya kalau nggak salah itu Astra juga kan. Jadi ada yang dipisah berdasarkan lini produknya ya, struktur organisasinya. Ada juga yang berdasarkan proses. Kalau proses ini biasanya yang manufacturing ya. Jadi misalnya ini eh, siapa yang menjahit gitu ya, misalnya siapa yang merakit ya, siapa yang finishing ya, kemudian siapa yang infeksi. Ini biasanya di pabrik gitu ya atau manufacturing kalau yang berdasarkan proses ya. Kemudian yang lain adalah berdasarkan jenis pelanggannya ya. Misalnya kalau balik lagi ke KPP ya karena yang paling dekat karena teman-teman baru aja PKL. eh, Kalau berdasarkan pelanggan ya, kalau pelanggan ini ya ini biasanya istilahnya digunakan swasta gitu ya, tapi eh, kalau dianalogikan ke KPP mungkin WP gitu ya. KPP itu kan ada KPP LTO, ya kan, ada Madya, ya. Ini berdasarkan segmentasi WP-nya, ya. Ini adalah contoh berdasarkan pelanggan atau kebutuhan.
ya. Masing-masing ini punya keuntungan dan kelemahannya sendiri-sendiri ya. Nanti kalian bisa review sendiri ya, baca-baca sendiri karena ini sebenarnya mengulang yang sudah pernah dipelajari ya. Misalnya kalau yang fungsional itu lebih efisien karena orang-orang dengan spesialisasi yang sama itu dikelompokkan sendiri, koordinasinya jadi lebih baik antar fungsi. Tapi kalau terlalu fokus ke spesialisasinya dia, kadang-kadang manajer atau pimpinan eh, divisi ini bisa jadi kehilangan fokus untuk kepentingan organisasi yang lebih besar gitu ya. Jadi sudut pandang organisasinya bisa jadi berkurang gitu ya. Dan komunikasi lintas fungsinya juga koordinasi dengan fungsi-fungsi lain itu bisa jadi menjadi kendala ya. Mungkin teman-teman nanti bisa refleksi ya selama PKL ini apakah ada kejadian seperti itu misalnya terlalu fokus misalnya ke fungsi pelayanan, fungsi pengawasan atau fungsi penagihan pemeriksaan, sehingga apakah mereka kemudian ada isu-isu terkait kesulitan koordinasi dengan fungsi lain ya, atau misalnya kan masing-masing dikasih IKU ya, target individual kinerja, indikator kinerja utama gitu ya. Sampai kemudian mungkin masing-masing ingin mengamankan IKU-nya sendiri, lupa bahwa sebenarnya mereka mencapai IKU itu sebenarnya untuk IKU KPP juga atau untuk IKU organisasi juga gitu ya. Jadi isu-isu ini muncul bisa jadi ya berpotensi tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Karena kalau misalnya makanya nanti kita belajar manajemen risiko ya. Kalau kita tahu bahwa akan ada risiko seperti itu, maka selaku organisasi atau pimpinan itu perlu memitigasi. Kalau potensi resikonya seperti ini, misalnya kesulitan koordinasi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Ya, itu. Jadi kerugian ini merupakan potensi, tapi kalau bisa di-manage atau dikelola dengan baik, apalagi dengan manajemen risiko yang baik, biasanya suatu organisasi tetap akan berjalan dengan baik ya dan bisa mencapai tujuannya ya. Oke, kemudian selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah rantai komando. Ya, ketika tadi udah dikasih tugas, si ini mengerjakan apa gitu ya. eh, Mungkin ketika seseorang mengerjakan sesuatu, mereka mungkin ada kesulitan dan bertanya-tanya kalau saya kesulitan saya harus konsultasi ke siapa, saya harus lapor ke siapa. Atau ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya, nanti saya ngasih pekerjaan saya ke siapa gitu ya. Jadi untuk memperjelas siapa melapor ke siapa, diperlukan garis wewenang. Ya, garis ini terentang dari puncak organisasi ya, dari atas sampai ke bawah ya, siapapun manajer di atasnya ya. Misalnya kalau teman-teman lagi di KPP misalnya, kepala KPP. Jadi ada nanti di struktur organisasi itu ada garis-garisnya gitu ya, kotak-kotaknya. Kepala KPP nanti ada garisnya, ini kepala seksi, nanti di bawah kepala seksi ini ada pelaksana, atau kalau dia eh, pemeriksa, di bawahnya itu ada fungsional pemeriksa gitu ya. Jadi ada garis kewenangan ya. Terkait dengan garis kewenangan ini, ada wewenang ya. Wewenang ini merupakan hak bagi manajer atau pimpinan ya. Kepala seksi itu juga manajer ya. Kepala kantor di KPP itu juga manajer. Manajer organisasi publik ya. Jadi manajer itu tidak hanya untuk swasta saja ya. Eh, Pimpinan itu punya hak untuk mengarahkan bawahannya. Ya, itu merupakan authority atau kewenangan. Kalau ada kewenangan, biasanya akan diikuti dengan responsibility atau tanggung jawab. Ya, begitu bawahannya itu mendapat tugas ya dari atasannya, maka bawahannya perlu bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang ditugaskan dan melaporkan bagaimana pelaksanaan penugasan tersebut ya. Jadi ada kewenangan di satu sisi oleh atasan dan ada tanggung jawab di sisi lain oleh bawahan ya. Dan juga ada prinsip unity of command. Ini maksudnya adalah bahwa satu orang itu sebaiknya hanya punya satu bos gitu ya, istilah sederhananya seperti itu, agar tidak ada kebingungan ya, tidak menimbulkan masalah kalau misalnya bosnya atau pimpinannya itu lebih dari satu ya. Tapi nanti kita lihat kalau nggak sempat hari ini mungkin minggu depan di organisasi modern yang lebih kontemporer, ketika batasan-batasan organisasi itu berkurang, ini bisa jadi prinsip ini tidak berlaku ya. Nanti bisa kita lihat minggu depan ya. Ya, rantai komando contohnya seperti ini ya.
struktur organisasinya. Selain rantai komando, prinsip lain yang juga penting adalah rentang kendali. Rentang kendali atau biasa disebut span of control. Kalau rantai komando tadi itu chain of command ya. Kalau rantai komando tadi chain of command. Ya, span of control ini adalah suatu prinsip yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan satu pimpinan itu paling efektif punya berapa bawahan, ya. Itu adalah rentang kendali, ya. Berapa orang yang bisa dikendalikan oleh seorang pimpinan, itu adalah rentang kendali, ya. Kalau kita lihat contoh di sini, ya, ini yang sebelah kiri adalah contoh yang rentang kendalinya sempit. Jadi satu manajer misalnya atau satu pimpinan punya anak buah 4. Ya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh organisasi yang rentang kendalinya lebar. Ya, satu pimpinan itu punya 8 anak buah gitu ya. Karena dia lebar, ya, maka organisasinya tidak terlalu tinggi. Ya, dia lebih pendek. Sedangkan yang ini rentang kendalinya sempit, ya. Satu manajer itu membawahi lebih sedikit anak buah, jadi organisasinya jadi tinggi, hierarkinya jadi banyak. Jadi lebih banyak manajer yang diperlukan. Ya, sedangkan di sini hierarkinya jadi lebih sedikit, ya. Apakah yang satu lebih efektif dari yang lain? Kalau menurut teman-teman gimana? Yang mana yang lebih efektif? Apakah yang rentang kendalinya lebar seperti ini atau yang rentang kendalinya sempit? Ada yang mau sharing pendapat? Izin berpendapat, Bu. Yuk, Restu. Menurut saya lebih efektif yang kecil, Bu. Soalnya kalau buat satu orang tuh ngawasin banyak orang kurang ini sih, Bu, kurang apa ya? Nanti kurang berfokus itu nanti malah kepecah gitu, Bu, dari saya. Bu. Oke, ya. Kalau efektif itu ya. Oke. Kalau efisien menurut Restu? Kalau efisien mungkin yang 8 sih, Bu, kayak ya. Tapi nanti jatuhnya satu orang, misal satu orang harus ngawasin 8 orang. Ya. Nanti mungkin tenaga kerjanya jadi yang dibutuhin lebih dikit buat pengawasnya. Ya. Tapi konsekuensinya dia harus benar-benar bisa ngawasin banyak orang itu bareng-bareng gitu, Bu. Ya, oke. Ya, thank you Restu. Ada yang berpendapat lain? Kalau menurut Restu yang sempit lebih efektif karena yang diawasi itu lebih sedikit. Tapi secara efisiensi lebih efisien yang lebar. Yang lain? Belum? Oke. Ya, kalau dari efisiensi yang ini ya, selain alasan yang tadi disebutkan Restu, juga karena dia hierarkinya lebih pendek. Hierarkinya lebih pendek, kalau lihat di sini hitungan-hitungannya manajer yang diperlukan itu lebih sedikit. Ya, biasanya kan gaji manajer itu lebih tinggi daripada gaji pegawai biasa ya. Jadi efisien itu kan biasa berkaitan dengan biaya atau bagaimana mengurangi penggunaan resource ya. Jadi lebih efisien biasanya yang ini ya. Kalau lebih efektif, tadi yang dikatakan Restu betul ya, tapi ada kondisinya ya, ada kondisinya. Jadi yang lebar pun sebenarnya bisa menjadi efektif ketika dalam kasus apa? Karena kalau dia seperti ini, dia ini rentang hierarkinya pendek ya. Pengambilan keputusannya itu lebih cepat, bisa lebih cepat gitu ya, daripada yang hierarkinya tinggi seperti ini ya. Untuk misalnya dari bawah sampai ke atas mengambil keputusannya itu bisa jadi memerlukan waktu yang panjang ya. Tapi tergantung juga yang lebar ini sebenarnya bisa efektif kalau pelaksananya atau bawahannya itu punya skill ya, sudah punya skill yang tinggi, jadi mereka arahannya sedikit itu mereka udah bisa langsung jalan sendiri ya. Itu nggak apa-apa kalau pegawainya punya skill yang baik, itu lebar, itu juga efektif. Tapi kalau skill pegawainya misalnya kurang bagus, maka lebih mending mereka memilih rentang kendali yang sempit seperti tadi kata Restu. Jadi tergantung juga berbagai hal ya, tergantung kondisinya. Yang diantaranya adalah ini.
ya. Keahlian dan kemampuan manajernya itu sendiri ya. Jadi kalau manajernya memang sudah ahli ya, dia mau anak buahnya banyak pun mungkin tidak terlalu masalah, tetap bisa efektif. Tapi kalau manajer baru gitu ya, mungkin belum bisa kalau anak buahnya terlalu banyak, apalagi kalau skill anak buahnya itu juga misalnya tidak terlalu tinggi ya. Karakter karyawannya tadi yang saya sebutkan ya. Kalau karyawannya itu punya skill yang tinggi ya, siapa si bosnya ini tinggal mengarahkan sedikit aja karyawannya udah bisa jalan sendiri. Pekerjaan yang dilakukan juga kemudian juga rumit atau tidak, dekat atau tidak secara fisik dengan bawahan, ada standar atau tidak, dan satu lagi adalah IT ya. Jadi kalau misalnya tugasnya terstandarisasi, udah jelas gitu ya standarnya, semua orang tahu harus ngapain, dan apalagi IT atau teknologi mendukung, apalagi mereka punya skill yang baik, itu biasanya rentang kendali lebar itu tidak apa-apa ya. Di DJP saya waktu itu sebagai kepala seksi pelaksana saya ada sekitar 8 ya. Kemudian kasubdit saya atau bos saya itu punya total sekitar 25 mungkin ya untuk semua seksi. Itu subdit itu eselon 3 ya, eselon 3. Tapi ada kepala seksi di direktorat IT ya. eh, teknologi informasi yang punya pelaksana 30, kepala seksi ya, punya pelaksana 30. Ini kenapa? Karena karakteristik pekerjaannya. Programmer gitu ya, mereka programmer, mereka udah punya skill yang dibutuhkan dan dibantu oleh IT dan pekerjaannya sudah terstandarisasi gitu ya. Jadi tidak masalah kalau dia punya rentang yang lebar, apalagi kalau manajernya memang juga punya skill yang baik ya. Jadi efektif yang mana itu akan tergantung dari beberapa kondisi tadi ya. Tapi dalam kondisi ketika misalnya diasumsikan skillnya itu tidak terlalu tinggi ya dan tidak ada standar, maka yang lebih baik adalah yang pendek. Tapi maksud saya yang sempit ya. Tapi yang sempit ini kemungkinan tidak efisien ya karena kalau dilihat di sini jumlah manajernya akan lebih banyak ya. Sentralisasi desentralisasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Kalau pengambilan keputusannya itu lebih banyak di atas, itu sentralisasi ya. Kalau lebih banyak di sini sentralisasi. Tapi kalau lebih banyak keputusan yang didelegasikan ke manajer lebih bawahnya, itu desentralisasi ya. Mungkin contoh yang paling gampang kalau teman-teman lagi pernah belajar PDRD ya, ada desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah memberi kewenangan ke Pemda di bawahnya, yaitu contoh desentralisasi. Atau di kantor-kantor pemerintah di KPP juga ya ada desentralisasi misalnya untuk menerima SPT itu diberikan ke KPP gitu ya. Kemudian kantor pusat itu lebih memikirkan strategi ke depannya seperti apa, tapi yang teknis lebih ke KPP, yaitu sentralisasi. Kalau formalisasi ini berkaitan dengan standar ya. Apakah banyak aturan yang diterapkan di organisasi tersebut untuk mengatur pegawai harus berperilaku seperti apa atau untuk mengatur standar pekerjaan itu seperti apa. Kalau banyak ada standar atau aturan seperti itu, maka organisasi itu formalisasinya tinggi ya. Dan itu akan sampai ke model organisasi ya. Kalau prinsip-prinsip tadi semuanya terpenuhi, organisasinya cenderung mekanistik. Ya, ini biasanya adalah organisasi publik ya. Spesialisasinya tinggi, departementalisasinya kaku, rantai perintahnya jelas, rentang kendalinya sempit sehingga hierarkinya tinggi, kemudian ada sentralisasi dan formalisasinya tinggi, itu mekanistik ya. Kebanyakan organisasi publik seperti itu ya. Kalau kebalikannya itu adalah organik. Ya, nanti mungkin hari ini kita berhenti di sini dulu karena waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan dengan desain organisasi ya. Dengan desain organisasi satu slide lagi yang C ya. Karena hari ini tadi ada perkenalan, jadi materinya untuk hari ini belum bisa disampaikan semua ya. Nanti saya buka forum tanya jawab di LMS ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tanya di sana. Nanti bisa saya jawab di sana atau saya jelaskan nanti di kelas di minggu depan. Oke? Hari ini kita sudahi dulu ya.